Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor, Wakil Rektor, Bapak Ibu Dekan, Ketua Jurusan Sivitas Akademika, mahasiswa-mahasiswi Universitas Islam Riau, bilkhusus mahasiswa baru 2020-2021. Tema kita adalah bagaimana menjadi sarjana sekaligus ulama. Jadi pada kesempatan yang baik dan mulia ini, walaupun kita tidak bertatap muka langsung, tapi insya Allah transformasi ilmu pengetahuan tidak dibatasi oleh ruang kelas. Itu yang diajarkan dalam Islam. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia mendapatkan ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah jalannya menuju surga. Jadi kalau kita batasi ilmu itu dengan kelas, betapa sempitnya otak kita. Berapa banyak orang berilmu tapi tidak pernah masuk kelas. Orang-orang yang hebat itu autodidak, entrepreneur, businessman, justru mereka menjadi dosen luar biasa, memberikan kuliah di kampus-kampus dengan pengalaman mereka. Oleh sebab itu jangan pernah membatasi ilmu pada ruang kelas. Begitu juga pada kesempatan ini kita sedang berbagi pengetahuan. Saya tidak menceramahi, hanya berbagi sebagian dari sejarah hidup kepada adik-adik mahasiswa, karena saya juga pernah menjadi mahasiswa 1996 di IAIN Susko yang sekarang berubah jadi UIN Suska Pekanbaru. Lalu kemudian pada tahun 1998 mahasiswa di Universitas Al-Azhar, 2003 di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, lalu kemudian 2004 di Darul Hadis Al-Hasaniyah, Darul Hadis Institute Maroko, 2017 di Universitas Islam Omdurman Islamic University Sudan. Jadi saya pernah menjadi mahasiswa di 5 universitas, 2-nya tidak selesai, di UKM dengan di UIN, IAIN. Oleh sebab itu kita berbagi tips bagaimana menjadi mahasiswa. Saya tidak mengatakan saya 100% sukses, tapi paling tidaklah gagal-gagal betul. Yang pertama, perlu sukses ini ada skala prioritas dulu. Sukses yang pertama adalah sukses studinya dulu. Jadi yang milih fakultas pertanian, di fakultas psikologi, di fakultas agama Islam, di fakultas hukum, di fakultas ekonomi, fokus dulu. Jadi kalau dalam Islam itu ada yang namanya fardu, wajib, fardu ain, setelah itu di bawah itu baru sunat muakkad, habis itu baru sunat, habis itu baru mubah. Nah, jadi jangan sampai kita salah skala prioritas. Kalau istilah Arabnya fiqhul aulawiyat. Prioritas yang pertama dulu. Kalau kata pepatah orang Melayu, jangan habis waktu di obang. Obang itu maksudnya azan. Habis azannya bagus sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Entah meliuk-liuk azan. Habis waktu maghrib gara-gara azan. Karena standar prioritas untuk azan itu kan untuk manggil orang sholat. Azannya itu hanya wasilah untuk ngasih tahu waktu sudah masuk sholat. Begitu juga dengan ini. Jadi skala prioritas pertama bagaimana sukses tadi. Sukses tadi dulu. Nah, kita semester 1 bebannya berapa SKS? Oh, saya ada 6 mata kuliah, ada 10 mata kuliah. Kalau begitu ada 20 SKS misal. Nah, ini diselesaikan. Dalam satu mata kuliah ini ada 16 tatap muka. Pertemuan pertama, lalu kemudian mid semester, lalu kemudian akhir semester. Kenali dosen ini satu persatu bagaimana tipenya, modelnya. Kita tahu bahwa dia ini orangnya disiplin. Kalau lambat 15 menit, dia tidak kasih kita masuk kelas. Ini dia mundur ke belakang. Kenapa mata kuliah ini gagal? Karena komunikasi tidak baik dengan dosen. Kenapa komunikasi tidak baik? Karena pertemuan awalnya aja dia udah kesan pertamanya udah tidak enak. 30 menit dah, lalu kita pun dengan segala alasan, segala macam. Kalau saya dari pertemuan awal itu udah saya kasih tahu. Mata kuliah saya, kalian mesti datang 15 menit
saya duluan, masih saya kasih izin. Tapi kalau udah 15 menit kalian mengganggu saja, tutup. Kalau sudah saya bagi tugas presentasi, siapkan makalah. Kalau sudah hari H, datanglah kalian ke kampus presentasi. Jangan sampai kami menunggu di kelas 15 menit, 10 menit, 20 menit. Lalu kalian pun datang dengan muka pucat. Pak tadi dari rumah tiba-tiba ban kempes. Sampai di tengah jalan minyak habis. Di tempat fotokopi tiba-tiba mati lampu. Stop. Tak usah. Nah, jadi saya dari awal itu, saya sudah kasih tahu. Jadi kalau kalian tidak mood, tidak merasa enak, tak usah datang. Karena kalian hanya akan mengganggu kelas saja. Nah, jadi kenali karakter dosen ini kan macam-macam. Lambut sama hitam, isinya macam-macam. Jadi kenapa kita tidak sukses pada mata kuliah ini? Hubungan sudah tidak baik. Kenapa bisa terlambat? Karena tidurnya lambat. Itu sudah hukum alam itu. Kalau tidur jam 12, jam 1... bagaimana mungkin bisa bangun pagi cepat datang ke kampus? Sembahyang subuh pun tidak. Sama Allah aja sepele, apalagi sama dosen. Takkan mungkin kita lebih memuliakan dosen daripada Allah. Oleh sebab itu, maka ini dia seperti teori domino. Kalau ditumbangkan itu batu domino, kalau disusun, ditumbangkan satu akan tumbang. Kenapa hubungan dengan dosen tak baik? Karena lambat datang. Kenapa lambat datang? Karena lambat bangun. Kenapa lambat bangun sampai tak sembahyang subuh? Karena malamnya begadang, nongkrong, tak tentu arah, entah kemana-mana, cerita. Kawan itu yang banyak kawan ketawa aja itu. Kau berduit, dia berduit, itu enak berkawan. Coba kalau tak ada duit. Dia punya motor, kau punya motor, baru enak duduk bersama, kiki-kiki sama-sama ada duit. Coba kalau tak naik angkot. Nah, itu. Oleh sebab itu maka kawan ketawa yang banyak. Sadari diri itu. Banyak orang tak sadar diri tahu diuntung. Orang tua di kampung susah untuk mencari duit. Jadi kota ini macam mana orang kaya dibuat negayanya. Oleh sebab itu maka dari awal itu kita udah setting. Saya ini mesti bangun pagi jam 5. Mesti di Pekanbaru azan jam 5 kurang 10. Berarti jam 4:30 udah bangun. Sholat subuh ke masjid. Kalau begitu saya mesti tidur jam 10. Friend, bro, aku mau pulang dulu. Ada tugas. Banyaklah alasan. Tak perlu saya ajari gimana cara kalian bohong. Nah, oleh sebab itu maka pulang ke rumah tidur. Biasakan tidur cepat. Saya banyak ketemu tokoh-tokoh hebat-hebat sukses itu. Saya tanya jam berapa tidurnya? Tidur cepat. Salah satu gubernur tentara di Indonesia ini, Ustaz Somad, saya dari muda sampai sekarang tak pernah tidur lewat jam 10. Jam 4 sudah bangun. Salat tahajud, berzikir, menunggu salat subuh, istighfar, baca Quran. Tentara itu. Disiplinnya kita ambil. Sukses dia. Oleh sebab itu maka ini semua balik terpulang pada diri kita. Man sabba ala syai'in sabba alaih. Siapa yang membiasakan diri pada mudanya, tuanya nanti begitu. Kalau kata pepatah Melayu, dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Kalau sudahlah dari muda kacau balau, insya Allah itu. Kacau juga itu ujungnya itu. Karena ini seperti air sungai ini. Melayu pasti identik dengan sungai. Kalau sudah di awal ini bukuk, butek, susah nih ke ujung. Oleh sebab itu maka mesti cermat, cerdas, sukses. Studi mesti selesai. Ustaz sendiri bagaimana Pak Ustaz? Saya belajar di Al-Azhar sampai saya di Kairo 5 September tahun 1998. Juli 2002 saya sudah selesai. Habis semua mata kuliah. Jadi kalau saya sampai 5 September, Juli sudah selesai. Agustus, September, berarti saya menyelesaikan S1 saya 3 tahun 10 bulan. Habis. Dosennya orang Arab, bukunya bahasa Arab, tinggal di Arab, tak pernah pulang kampung 4 tahun. Makanya saya kalau ketemu sama mahasiswa, kau semester berapa udah? Semester berapa? Semester 14 Pak. Dosen kau orang Indonesia, orang kampung. Belajar di kampung. Tiap minggu balik kampung. Ngabiskan duit. Bagus kau balik ke kampung tanam sawit. Jelas hasilnya. Nanti tamat tidak, selesai tidak. Balik kampung malu. Di kota tak tentu arah. Menghabiskan orang tua. Udahlah kecil menyusahkan. Sampai tua menyusahkan. Sampai mati menyusahkan. Oleh sebab itu maka prinsipnya adik-adik. Kalau belum sanggup kalian menyenangkan orang tua. Jangan menyusahkan orang tua. Coba mandiri agak sebulan. Kami dulu memang mandiri. 4 tahun kami di Mesir, tak ada cerita kirim orang tua itu tak ada. Bukan berarti saya fakir miskin, enggak. Tapi untuk minta saya tak mau.
Bolak-balik orang tua saya, "Gimana cara mengirim?" Bisa pakai Western Union, bisa pakai transfer bank. Saya bilang, "Enggak. Payah itu, Mak. Payah ngirim duit. Pokoknya tak usah kirim duit." Musim haji pergi kami ke Makkah. 7 jam naik bis dari Kairo ke Terusan Suez. Bawa barang-barang yang bisa dijual nanti di Makkah. Habis dari Terusan Suez 2 hari 2 malam sampai ke Jeddah. Sampai di Jeddah, kami ambil tiket kapal laut yang paling murah, yang tak ada kamar, yang tak ada makan, tinggal di atap. Malam baru masuk ke dalam. Berangkat kapal pertama, pulang kapal terakhir. 70 hari, hampir 3 bulan di Makkah. Makkah, Madinah, Jeddah. Nanti pas mau pulang, begitu udah habis visa, sudah cap terakhir, kapal terakhir, itu kami baru pulang. Apa yang bisa dibawa? Di Jeddah itu murah tip. Barang-barang murah, jahe, lengkuas, sayur-sayur murah, dibungkus tuh. Bawa, dijual di Kairo. Namun minta kepada orang tua tidak. Nah, jadi kalian yang hidup enak manja-manja nih, anak-anak orang kaya banyak duit ini, kalau memang mau kalian berdikari, coba kasih tahu sama orang tua, "Mak ya, usah kirim duit ke Pekanbaru agak sebulan nih. Coba cari duit kalian pakai dorsmer, jual koran. Pergi ke tempat cuci motor itu melamar, 'Pak, bisa saya cuci motor hari Sabtu nih, berapa dapat kalian duit?' Coba ambil koran, loper koran, jual di simpang 3, simpang di airport tuh. Kalau malu tutup muka pakai masker, pakai kacamata hitam." Nah, kalau mau merasakan hidup berdikari. Karena duit itu sama jumlahnya 5.000 perak. Tapi beda rasanya kalau kalian dapatkan sendiri dengan kalian tinggal menunggu transfer dari orang tua. Jadi sebetulnya belajar di kampus itu, belajar hidup. Dari kampung datang ke Pekanbaru atau orang Pekanbaru, sebenarnya belajar di kampus itu belajar bagaimana cara menata hidup. Bagaimana kita bisa mengatur emosi. Bagaimana kita bisa bekerja sama dengan banyak orang. Bagaimana kita menjadi orang yang komunikatif, komunikasinya baik. Bukan sekedar belajar, lalu kemudian setelah itu selesai jadi sarjana. Tidak. Target pertama bagaimana sukses tadi. Jadi kalau bisa tanya kakak-kakak kelas itu, bisa tak 7 semester ini selesai? Insya Allah 6 semester habis materi kata dia. Lalu kemudian KKN habis itu nulis, 7 semester selesai. Alhamdulillah. Bisa kalian hemat waktu, lalu kemudian berpikir, kalau memang pendidikan ini perlu lanjut S2, lanjut S2. Tapi kalau tidak merasa perlu lanjut S2, S1 cukup, karena ada beberapa pendidikan ya, dia memang tak perlu S2. Targetnya memang dia mau jadi entrepreneur, businessman, bukan mau jadi dosen, bukan jadi akademisi, bukan mau jadi, ya, dia memang hanya sekedar ilmu, cukup. Nah, kita lah yang paling tahu tentang diri kita. Halakamru'un lam ya'rif qadrahu, orang paling celaka, orang yang tak tahu jati dirinya. Sukses pertama adalah sukses tadi. Yang kedua, sukses organisasi. Jadi saya tak mau juga adik-adik mahasiswa berangkat dari rumah, baca buku sampai di kampus, baca buku, nilai A, bagus, bercakap tak pandai. Mana tahu nanti kalian tamat pulang kampung, rupanya di kampung tuh ada pemilihan kades. Mana tahu ada calon anggota legislatif, suara banyak, 3.000 suara. Duduk kalian sebetulnya di situ, bisa memperjuangkan aspirasi rakyat. Tapi karena tidak punya kemampuan organisasi, dia tak bisa. Tidak tahu bagaimana cara pimpinan jadi kepala pimpinan sidang, bagaimana cara musyawarah mufakat yang baik, bagaimana cara menyalurkan. Jadi bagaimana bicara? Mana tahu orang isi kepala kita. Orang yang sedang bicara, dia sedang menunjukkan isi kepalanya kepada orang lain. Jadi mana orang tahu kamu itu hebat atau tidak kalau diam saja? Nah, oleh sebab itu maka aktif di organisasi. Apakah itu organisasi kedaerahan, misalnya ini datang dari Rokan Hilir, ini datang dari Indragiri Hulu, di sini membuat sebuah komunitas, atau organisasi kepemudaan, atau komunitas hijrah, apapun namanya, yang jelas itu ada ketua, sekretaris, bendahara. Nah, jadi bagaimana kita memanage, bagaimana menjadi seorang pemimpin. Kalau menjadi pemimpin ingin menyenangkan orang banyak, itu tidak akan bisa. Makanya ada ungkapan orang barat, kalau kau mau jadi pemimpin ingin menyenangkan orang banyak, semua orang senang gara-gara kau, bagus kau jadi tukang es krim. Padahal menjual es krim semua orang senang. Tak ada orang yang tak senang dengan jual es krim. Yang tak senang dengan penjual es krim hanya ibu-ibu yang tak punya duit, anaknya merengek. Itu yang tak senang. Oleh sebab itu maka di situ sedang di-manage bagaimana melatih emosional. Banyak orang cerdas secara intelektual, tapi emosionalnya tak cerdas. Sikit aja cakap orang merajuk,
Kalau merajuk bukan menyelesaikan masalah. Kalau lah merajuk bisa menyelesaikan masalah, buat ajalah hari merajuk nasional, selesai masalah bangsa ini. Oleh sebab itu, nah bagaimana kita mengeluarkan pendapat, bagaimana kita menghormati orang berpendapat. Jangan orang ngomong, kita ngomong juga. Debat kusir kata orang. Oleh sebab itu maka sukses organisasi. Organisasi kampus, organisasi rohis, organisasi masjid, organisasi kampung halaman, organisasi paguyuban, organisasi alumni sekolah. Nah, itu ikut semua. Kalau bisa jadi ketua mantap, tak bisa jadi ketua sekretaris, tak bisa sekretaris bendahara, tak bisa bendahara anggota pun tak bisa, habislah itu dah. Nah, oleh sebab itu maka aktif organisasi. Jadi dengan organisasi ini kita sedang menjalin link-link. Ada jaringan-jaringan kita. Kalau orang barat nyebutnya network, bahasa Islamnya apa? Man ahabba yubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu, menjalin silaturahim. Pertama sukses studi, yang kedua sukses organisasi. Yang ketiga, bahwa apapun kita, siapapun kita, mau di fakultas apa, mau nilainya apa, mau jabatannya apa, itu profesi kedua. Profesi pertamanya kata Syekh Umar Tilmisani, nahnu du'an qabla kulli syai'. Sebelum jadi apapun kita adalah da'i. Jadi kalau antum kebetulan berprestasi di kampus, jadi rektor. Rektor itu profesi kedua. Yang pertama itu antum adalah da'i, mengajak orang ke jalan Allah. Jadi kalau antum jadi rektor, antum sadar itu profesi kedua. Profesi pertama antum da'i, antum hidupkan masjid karena ngajak orang ke jalan Allah. Antum hidupkan kajian. Kebetulan antum sukses di politik, jadi bupati pulang kampung. Ikut pilkada, menang. Antum jadi bupati itu profesi kedua. Profesi pertamanya da'i. Sehingga ketika antum jadi bupati, pegawai-pegawai, kepala dinas, kepala kantor, kepala badan, semua ASN bayar zakat potong atas. Kenapa? Karena dengan kekuasaan tanda tangan antum. Karena antum sadar diri jadi da'i. Tapi da'i yang dimaksud itu adalah da'i makna umum. Bukan da'i yang dimaksud ceramah. Sekarang banyak juga bupati ingin jadi penceramah. Dia pula khutbah Idul Fitri. Itu bukan kerja engkau bupati. Serahkan itu pada ustadz, profesor, doktor. Adapun jadi khotib Jumat, jadi baca teks PD pula tuh. Cukup dengan kekuasaanmu. Semua zakat potong atas. Semua pegawai ASN sholat di masjid. Nah, itu jadi bagaimana engkau memposisikan diri da'i. Jadi yang di fakultas pertanian, fakultas peternakan, yang berada di fakultas ekonomi, fakultas politik, jangan lagi mengatakan, ini kan orang fakultas agama Islam. Di UIR ada fakultas agama Islam. Lalu kalian katakan, ini kerja orang fakultas agama Islam. Antum kalau gitu sekuler. Karena sekuler itu membagi, ini agama, ini bukan agama. Padahal agama Islam itu mengatur segala aspek kehidupan. Jadi adik-adik yang dari fakultas FKIP, keguruan, jangan lagi nanti ketika dia kebetulan jadi guru biologi, muridnya nanya, Ibu guru, ya. Itu dalam Quran karena ada manusia diciptakan dari sperma, berubah menjadi darah, berubah jadi daging, berubah jadi tulang, tulang dibalut daging jadi manusia. Itu gimana itu, Bu? Jangan tanya-tanya ibu biologi, tanya itu ke Fakultas Agama Islam. Ini nggak paham, karena antum memang guru biologi. Tapi guru biologi itu profesi kedua antum. Profesi pertama antum adalah da'i. Kebetulan antum Fakultas Hukum. Tiba-tiba datang orang kampung, tanahnya digarap oleh perusahaan, duitnya banyak, pakai backing. Aparat hukum bisa dibayarnya, pengacara-pengacara dibayarnya, per menit bisa dibayarnya. Lalu kemudian antum anak Fakultas Hukum, datang orang minta bantu. Saat itu profesi antum memang pengacara, lawyer, advokat. Tapi profesi utama antum adalah da'i, mengajak orang ke jalan Allah. Bagaimana antum bisa selamatkan orang kampung yang tak punya duit ini dengan lembaga bantuan hukum gratis. Nah, jadi ini profesi. Sukses pun studi antum, sukses pun organisasi, tapi kalau antum tidak memposisikan sebagai da'i, semuanya itu hampa, kosong. Akhirnya apa yang ada dalam mindset kepala antum? Sarjana, punya ijazah, ikut tes CPNS, lalu kemudian dapat duit, main proyek, punya rumah, punya mobil, nikah, punya istri, liburan, stroke, asam lambung, mati. Selesai. Hidup antum tak punya misi. Apa misi antum untuk kemanusiaan? Berapa anak yatim yang sudah antum sekolahkan? Berapa masjid yang sudah antum bangun?
Berapa orang kampung yang udah antum kirim ke Pekanbaru? Jadi antum mesti berpikir, kalau aku nanti jadi orang, ya Allah, aku ingin mengajak orang ke jalan Allah. Kalau kau bukakan rezekiku, ya Allah, nanti orang kampung ku sekolahkan lagi ke UIR. Ku masukkan dia sekolah tahfiz Quran. Anak-anak di kampungku. Jadi kalau nampak tanah kosong, antum berpikir bagaimana tanah ini bisa bebas, buka sekolah tahfiz gratis. Jadi kalaupun antum jadi bisnismen, entrepreneur, cari duit, antum memang cari duit, pagi petang siang malam sibuk cari duit. Tapi duit itu tidak lagi antum berpikir outfit, mau sepatu dari kulit buaya, mau jaket dari kulit rusa, mau cincin kiri kanan, permata. Tidak, kita udah bukan itu lagi. Tapi bagaimana duit ini banyak, kita bisa beli tanah untuk sekolah tahfiz Quran gratis. Bagaimana anak fakir miskin, itu sekarang kalau antum jalan di pasar pagi Arengka, di lampu-lampu merah di depan Polda, kantor gubernur, pagi lagi orang udah minta duit. Siapa yang mengantar orang buta itu bisa di situ? Itu kan tanggung jawab kita bersama itu. Oleh sebab itu maka bagaimana antum menjadi orang yang berpikir? Kenapa bisa begini? Kenapa orang susah ini ada? Kenapa ada yang amat sangat kaya, ada amat sangat susah? Nah, jadi jangan hanya hebat di bidang nilai A semua, cum laude. Tapi tak ada sense, kepedulian kepada orang lain tak ada. Omong kosong. Karena itu nilai tinggi, sukses organisasi itu hanya wasilah, jalan, sarana. Yang paling penting adalah bagaimana antum menjadi orang kuntum khaira ummah, kamu umat yang terbaik. Ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang buat baik, wa tanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. Tapi kata pepatah Arab, faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tak punya apa-apa, dia tidak bisa, orang yang enggak punya apa-apa, dia tidak bisa ngasih apa-apa. Bagaimana antum bisa ngajak orang sholat, antum tak bisa jadi imam. Oleh sebab itu, alhamdulillah Masjid Al-Munawwarah UIR, saya dulu mengasih pengajian itu setiap habis azan menjelang iqamat zuhur. Dulu awal-awal pulang ke Pekanbaru. Apalagi sekarang banyak alumni-alumni Timur Tengah. Antum tinggal datang saja ngaji di sana. Dari pagi sampai sore kuliah. Oke, malam ada pengajian di Masjid Al-Munawwarah UIR. Datang ke sana, ngaji. Ada Ustadz Tirmizi, ada Ustadz, macam-macam Ustadz di sana. Adik-adik kelas saya, sahabat-sahabat saya, senior-senior saya. Banyak berkumpul di UIR. Maka belajar kepada mereka. Belajar fikih, belajar akidah, baca kitab, perbaiki tahsin, baca Quran, Fatihah. Antum memang dari fakultas hukum. Antum memang dari fakultas pertanian. Tapi bacaan Quran antum bagus. Nanti pulang ke kampung halaman, waktu KKN nanti nampak. Ada orang KKN itu main poli aja gitu ya. Main poli, habis itu mandi sungai, balik. Apalah guna kalian di kampung itu? Mestinya kalian di sana 2 bulan, sebulan, habis maghrib ke isya anak kampung tuh mengaji. Diumumkan kepada seluruh anak-anak supaya datang mengaji. Cumana kalian mau ngajar ngaji? Kalian tak bisa tahu nun mati berjumpa dengan qaf. Tak tahu qalqalah kubra, qalqalah sughra. Bagaimana kalian mau mengajar orang berwudu? Kalian tak pernah belajar fikih. Beli fikih Islam Sulaiman Rashid. Hatamkan itu, cari ahli fikih di UIR itu. Hatamkan. Sehingga nanti begitu antum tamat, apapun profesi antum tetap akan balik ke masjid. Pergilah antum ke komplek-komplek di Pekanbaru, rumah-rumah klaster yang hebat-hebat itu. Mereka yang ketua masjid itu bukan dari Fakultas Agama Islam. Bapak ketua masjid? Iya. Apa profesi Bapak? Hakim, pengacara, lawyer, dokter, ketua masjid. Oleh sebab itu bagaimana kita bisa bermanfaat buat orang banyak. Sukses tadi, mantap. Sukses organisasi, oke. Posisikan diri sebagai da'i mengajak orang ke jalan Allah, terlepas dari fakultas apapun antum. Insya Allah kalau yang 3 ini antum pegang, selamat dunia, selamat akhirat. Adapun masalah rezeki tak usah terlalu antum pikirkan. Kami dulu pun waktu kuliah tak tahu kami akan jadi apa. Tak pernah terlintas di pikiran saya bahwa saya akan pulang ke Pekanbaru jadi dosen. Enggak. Dulu kami yang tahunya waktu belajar. Kami dulu di Mesir itu sistem pendidikannya dipaket. Jadi 1 tahun itu 14 mata kuliah dengan Quran 2 juz. Tebal diktat antara 200 sampai 500 halaman. Pakai bahasa Arab. Sebelah kanan kita tak pula dari pondok pesantren, bukan dari gontor, bukan dari pesantren yang hebat-hebat, dari madrasah aliyah biasa. Jadi ini buku Arab, ini kamus Al-Munawwir. Setiap kata itu ditulis. Nah, baca pertama cari kosakata, baca kedua digaris mana yang penting,
baca ketiga, dihafal-hafal ayat, hadis. Lalu kemudian dibuat ringkasan. Buku yang 500 halaman itu diringkas menjadi 5 lembar. Buat kecil-kecil. Karena kalau terlalu tebal, stres membacanya. Tidak pernah terlintas di pikiran nanti akan punya rumah, apa gitu. Nanti itu. Jangan karena terlalu banyak memikirkan itu, lalu hilang fokus ke sini. Fokus saja dulu yang ini. Maka insya Allah, Allah Ta'ala, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang melata di atas muka bumi ini melainkan dijamin Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Itulah mana doa kita, ya Rabb. Sukses studi, oke. Sukses organisasi, mantap. Posisiin diri sebagai dai, insyaallah. Tapi jangan angkuh, jangan sombong. Banyak-banyak beribadah kepada Allah. Falyabudu rabb hadzal bait, banyak-banyak beribadah kepada Allah. Pagi sebelum ke kampus, paksakan diri berwudu salat duha. Malam pas mau tidur, paksakan diri berwudu salat witir sebelum tidur. Di kampus waktu kosong, paksakan diri salat berjamaah. Berawal dari keterpaksaan, lama-lama menjadi kebiasaan. Paksakan diri bersedekah dari sejak mulai mahasiswa. Berawal dari keterpaksaan, lama-lama menjadi kebiasaan. Jadi kalau itu antum amalkan, kalau itu antum renungkan, itu antum pikirkan, maka insya Allah antum akan sukses dunia akhirat. Banyak orang sukses dunia. Banyak orang di dunia ini memanglah dia yang punya. Tapi kalau cerita masalah sukses dunia, tak ada yang lebih hebat dari Fir'aun. Kalau masalah kaya, tak ada yang lebih hebat dari Qarun. Yang kita mau itu bukan begitu. Kita bisa bermanfaat buat orang banyak. Khairun nas, orang yang paling baik. Anfa'uhum linnas, orang yang paling bermanfaat buat orang banyak. 30 menit kebersamaan kita, tak usah banyak-banyak, ingat 3 pesan. Sukses studi, sukses organisasi, posisikan diri sebagai da'i sebelum jadi apapun. Berkah selalu, selamat menjadi mahasiswa sarjana sekaligus ulama. Mahasiswa baru Universitas Islam Riau, sukses selalu, berkah selalu menyertai antum. Barakallahu fikum, terima kasih, mohon maaf atas segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.